Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali, ya, duduk bersama dalam kajian Orang Bijak Berkata, ya, Orang Bijak Berkata. Pada episode yang lalu kita telah belajar tentang bagaimana nasihat Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan usia kita, ya, tentang masalah waktu agar kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kemudian pada episode ini kita akan belajar nasihat Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Nasihat Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Judulnya adalah Teliti Aibmu Sendiri. Ini nasihat ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu kitab Ad-Da'watut Tamah, yang ada pada halaman 226 sampai 227, di mana Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, engkau tidak akan memperoleh hakikat iman selama engkau mencela seseorang dengan sebuah aib yang ada pada dirimu sendiri. Perbaikilah aibmu, baru kemudian engkau perbaiki orang lain. Setiap kau perbaiki satu aibmu, maka akan tampak aib lain yang harus kau perbaiki. Akhirnya, kau sibuk memperbaiki dirimu sendiri, dan sesungguhnya hamba yang paling dicinta Allah adalah dia yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada hari seperti hari kiamat. Hari di mana aib terbuka dan mata menangis. Semoga Allah melindungi kita semua dari terbukanya aib. Amin. Allahumma amin. Nah, ini nasihat yang luar biasa. Cara mengelola waktu juga ini, ya. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita ini seringkali lupa ketika lihat ada orang berbuat jelek, berbuat buruk, langsung kita mencelanya. Orang kok seperti itu? Manusia kok seperti itu? Mencela dalam tanda kutip, ya, merendahkan, menghinakan. Di hati ada rasa merendahkan. Ini adalah kesombongan yang luar biasa. Kalau kita menasihati, itu perintah, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang itu harus saling menasihati, ya, saling mengingatkan, betul. Tapi hati tidak boleh ada rasa menjelekkan atau merendahkan. Bahkan kalau sampai tampak di fisik, ya, dengan mata yang memicing, mata yang menghinakan, seperti itu. Nah, ini pandangan yang sangat buruk, ya, pandangan yang sangat buruk dan dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita itu kalau lihat ada orang berbuat buruk, nomor satu yang harus kita lakukan adalah meneliti apakah kita punya aib yang sama, punya keburukan yang sama. Kalau punya keburukan yang sama, perbaiki diri kita sendiri saat itu juga. Astagfirullah, saya masih seperti itu, ya. Itu saya gambarannya saya seperti dia ternyata, ya. Astagfirullah. Setelah itu baru ngasih nasihat orang, ya, ngasih nasihat dengan hati yang sadar betul. Saya punya aib yang sama dia. Punya aib yang sama, sehingga sebetulnya ketika memberi nasihat, yang paling diinginkan adalah menasihati dirinya sendiri. Saudaraku, yang seperti itu nggak baik, tinggalkan. Tapi ngomongnya ke diri sendiri. Sehingga orang yang mendengar pun hatinya akan menerima. Ya, hatinya akan menerima dan hatinya tidak akan menolak. Meskipun fisiknya masih nolak kali, fisiknya masih tidak mau terima, tapi hatinya menerima nasihat tersebut. Sebab apa yang datang dari hati akan sampai ke dalam hati. Tapi yang muncul dari lisan akan lewat ke telinga, bahkan nggak sempat keluar ke telinga yang lain, mungkin muncul ke hidung, ya. Nggak sempat tembus, nggak sempat, tapi keluarnya ke hidung. Ikhwani rahimakumullah. Saat kita meliti aib kita, kemudian kita akan lihat aib yang lain. Satu kita perbaiki, akan kita lihat aib kita yang lain. Sehingga 24 jam hidup kita akan sibuk meneliti aib kita sendiri. Gak sempat cari-cari aib orang lain. Nah, ini yang kadang ini kita ini kurang kerjaan, ya. Pengangguran kita ini banyak waktu sehingga hidup kita cari aib orang lain. Neliti-neliti aib orang lain. Cari-cari kesalahan orang lain. Bahkan orang udah jelas kelihatan baik loh, gak kelihatan jelek. Kelihatan baik, orang sholat pun kita teliti aibnya kok. Ya, orang ibadah, orang sedekah, orang cari ilmu, ya, orang berdakwah, orang berbuat baik, itu masih dicari aibnya. Karena dia begini, dia itu begitu sok, dan seterusnya. Kita cari 1000 aib untuk kebaikan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ini sesuatu yang sangat buruk.
Seharusnya kalau ada orang berbuat baik, kita apresiasi, kita syukuri, dan kita cek kita punya kebaikan yang sama atau tidak. Kalau kita nggak punya, maka jadikan itu contoh. Tapi kalau kita punya, kita syukuri. Kalau kita lihat keburukan orang lain, langsung cek kita punya keburukan yang sama atau tidak. Kalau punya keburukan yang sama, langsung istighfar. Nah, meliti aib ini, jadikan kebiasaan. Bahkan Nabi SAW sekali duduk istighfar 70 kali atau 100 kali. 70 sampai 100 kali. Allahumma sholli wa sallim. Padahal beliau nggak punya kesalahan. Beliau nggak punya dosa. Beliau udah dijamin sama Allah Ta'ala. Semuanya ya dimaafkan dan diampuni Allah. Seandainya punya dan beliau tidak pernah punya. Nggak pernah punya, tapi udah punya jaminan. Lah kita ini yang banyak dan nggak punya jaminan. Nggak mau istighfar niti aib kita. Coba kalau satu istighfar kita atau mengistighfari satu dosa kita, nggak akan berhenti kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah kalau hidup sibuk niti aib, maka kita akan sukses dunia dan akan sukses akhirat. Itu yang paling dicintai Allah Ta'ala. Hamba yang sibuk membersihkan dirinya sendiri, hamba yang sibuk meliti aibnya. Sehingga nanti di akhirat, karena dia nggak suka bongkar aib orang, dia suka bongkar aibnya sendiri di dalam dirinya ya, bukan diomongkan orang aib kita. Kita nggak boleh bongkar aib kita ke orang lain. Maksudnya meneliti aib kita sendiri. Kalau udah terbiasa meneliti aibnya sendiri, maka nanti di akhirat, di hari kiamat, saat semua aib terbuka, maka saat dibuka, nggak punya aib lagi. Bersih memang kok, nggak ada kotoran. Karena udah di dunia dia proses, dia benerin aib-aibnya, dan udah dia minta ampun sama Allah Ta'ala akan aibnya, dan dia tutup aib orang lain. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar untuk meneliti aib kita agar menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih hebat, sukses dunia, sukses akhirat. Insya Allah berkah manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu pada episode Orang Bijak Berkata berikutnya. Jangan lupa share ya dan ajak orang lain untuk menonton kajian ini. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.